Suatu tempat yang berada di pasar gelap bawah tanah kota Qing, seorang dokter bertanya ke pasiennya, apakah dia serius ingin melakukan operasi untuk menjual kedua bola mata dan ginjalnya. Karena 6 bulan terakhir dia telah menjual banyak organ dalam tubuhnya. Seorang anak muda itu berkata, tidak masalah, dengan alasan demi menyelamatkan saudaranya yang sedang sakit. Apapun akan dia lakukan. Dokter pun memulai operasinya. Kemudian setelah menjalani operasi itu, terlihat dia sedang berjalan menggunakan sebuah tongkat. Setelah dia berada di tempat yang cukup aman, kedua bola matanya dan bekas operasi di perutnya telah beregenerasi. Dia juga mendapatkan uang hasil dari menjual organ tubuhnya yang akan dia gunakan untuk membayar ritual pindah kelas. Ternyata uang itu tidak digunakan untuk membantu kakaknya yang sakit. Semua itu hanyalah omong kosong yang dia buat. Sebelum lanjut ke cerita, perkenalkan tokoh utama kita, Yelin, seorang transmigrator, seorang yatim piatu, dan tidak mempunyai kakak yang sakit. Kita lanjutkan adik-adik. Di dunia yang dia tempati itu dipenuhi energi spiritual, iblis, dan binatang buas, dan terdapat banyak dungeon. Sebagai seorang yatim piatu akan sangat berat bertahan hidup di dunia itu. Sampai akhirnya dia mendapatkan kemampuan unik yang dapat meregenerasi tubuh. Luka seberat apapun akan pulih dalam hitungan menit. Dan organ maupun anggota tubuh yang hilang dapat tumbuh kembali. Dengan memanfaatkan kemampuan itulah dia menjual organ tubuhnya untuk mengumpulkan uang demi membayar biaya pindah kelas yang sangat mahal. Itu dia lakukan untuk bertambah kuat dan bertahan di dunia yang berbahaya ini. Tibalah hari besar yang dia tunggu-tunggu untuk melakukan ritual pindah kelas. Seorang wanita menyapanya, bertanya mengapa dia berada di sini. Karena bagaimana mungkin murid yang miskin mampu mengikuti ritual pindah kelas. Kemudian Yelin mengeluarkan air mata berkata, demi ikut ritual pindah kelas, dia tak punya pilihan lain selain mengambil pinjaman. 2 orang di dekatnya berkata kalau sampai dia mendapatkan kelas yang tidak berguna, dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membayar pinjaman. Wanita itu pun merasa kasihan dan menyemangatinya agar dia melakukan yang terbaik dan bersiap-siap untuk masuk ke ritual pindah kelas yang akan segera dimulai. Terdapat banyak murid yang mengikuti ritual pindah kelas yang dipimpin oleh seorang kakek tua, memanggil peserta selanjutnya untuk naik. Di tengah kerumunan itu, seorang pria yang bernama Gaudayu berjalan di tengah kerumunan, sambil terdengar orang-orang di sekelilingnya bergosip tentang dirinya yang dari keluarga miskin. Inilah yang disebut kesenjangan sosial adik-adik. Gaudayu yang merasa khawatir jika dia mendapat kelas tipe sport maka riwayatnya. Terlebih, dia telah membayar biaya yang sangat mahal. Kepala sekolah memintanya meletakkan tangannya di atas bola kuning itu. Kemudian muncul petir yang bertulisan kelasnya. Dan benar saja, dia mendapatkan kelas tipe sport sebagai peternak uang gas rangka. Kocak banget nasibnya. Namun kepala sekolah menasehatinya untuk jangan berkecil hati dan berkata tidak ada kelas yang tidak berguna. Yang ada hanya orang yang tidak berguna. Bagaimana nggak berkecil hati kalau nasibnya miris begini kocak? Panggilan selanjutnya, seorang wanita bernama Juinini. Murid-murid yang melihatnya kagum bersorak menyemangatinya sambil berkata dia adalah seorang dewi. Kepala sekolah mendoakannya. Semoga dia beruntung. Dia meletakkan tangannya di atas bola kuning. Dari atas langit muncul hewan yang berbentuk burung api. Kepala sekolah terkejut melihatnya. Itu adalah SSS rank tipe penyihir. Akademi Kota Qing bisa berbangga diri dengan ini. Para murid terkejut dan kagum menyaksikannya. Yelin yang melihat itu merasa minder dan berkata anak itu memang beruntung. Penyihir api SSS rank bahkan bisa menyaingi satu pasukan. Kepala sekolah berkata kau berubah jadi kelas SSS rank. Ini adalah hal besar untuk sekolah ini. Dan aku akan berdiskusi tentang rencana pelatihan denganmu. Selanjutnya tibalah tokoh utama kita, Yelin. Seperti biasa, kesenjangan sosial, murid, miskin, kasep pinjaman untuk pindah kelas. Yelin mengabaikan perkataan para murid itu. Dia tidak akan jadi karakter sampingan lagi. Dia sudah menanti momen ini. Pilihannya hidup menderita atau melawan takdir. Semuanya tergantung pada saat ini. Dia meletakkan tangannya di bola kuning. Dari atas langit, tiba-tiba muncul kilatan yang sangat besar menyilaukan seisi kota. Dengan makhluk berbentuk naga berwarna biru, Yelin terpatung sangat terkejut. Naga itu terbang menuju ke arahnya dan menyambar tubuhnya dengan dahsyat. Semua orang yang menyaksikannya terkejut. Yelin bertanya kepada kepala sekolah, apakah ini? Kepala sekolah berteriak mengumumkan, Yelin, kelas combat, Forbidden Curse Master,
SSS rank. Dia mengharumkan nama Akademi King Cheng. Dan Akademi akan sangat bangga kepadanya. Yelin kemudian berteriak. Tunggu sebentar. Apa? Forbidden Curse. Master, para murid kemudian tertawa mendengarnya. Karena gosipnya itu adalah profesi yang mengorbankan nyawa penggunanya untuk menggunakan kemampuannya. Tidak ada satupun Master Forbidden Curse Master yang hidup dari umur 25 tahun. Peringkat itu dianggap sampah karena penggunanya akan mati muda. Para murid minahnya. Anak miskin sepertinya memang tidak pantas ikut pindah kelas. Sangat disayangkan. Pinjam untuk pindah kelas. Aku tertawa sampai sakit perut. Kelas SSS tidak berguna. Anak miskin ditakdirkan sengsara. Monster berumur pendek. Yelin terdiam mendengar hujatan para murid kepadanya. Kepala sekolah merasa kasihan dan menyayangkan. Itu, Yelin mempertanyakan apakah benar Curse Master mati sebelum umur 25 tahun. Kepala sekolah memintanya jangan terlalu putus asa dan mengeluarkan kata-kata motivasinya lagi. Lebih baik bersinar terang. Anggak usahlah nggak guna juga cok. Lanjut, kepala sekolah akan membuat rencana pelatihan khusus untuk Yelin dan Juj. Nini, Yelin berterima kasih kepada kepala sekolah. Sambil ternyum, dalam hatinya orang-orang ini tidak tahu. Course Master akan mati muda. Itu tidak akan berpengaruh kepadaku yang abadi ini. Para murid yang telah pulang setelah ritual pindah kelas. Yelin yang merasa kelelahan ingin segera pulang dan tidur nyenyak malam ini. Kemudian seorang wanita memanggil namanya. Juj Nini mengajaknya untuk satu tim. Karena semakin sering seorang Curse Master bertarung, umurnya akan jadi semakin pendek. Dia tidak bermaksud buruk dan hanya tidak ingin Yelin cepat meninggal. Lagi pula mereka adalah teman seangkatan. Yelin yang sok ganteng itu berterima kasih atas perhatian Juj kepadanya dan menolak ajakannya. Si Dewi dicampakkan cok. Juge pergi meninggalkannya dengan rasa kecewa. Benar-benar keras kepala dan sepertinya kau sangat ini mati. Terserah lakukan sesukamu. Yelin memikirkan sikap Zugen ini tadi cukup aneh. Kemudian, Yelin bertemu sekelompok murid. Itu teman seangkatan kita yang berada di rank SSS Yelin. Semua orang tahu Juj Xiao adalah milik Tuan Ji. Yelin, hanya karena kau berganti menjadi pengguna Curse Master. Apa kau merasa dirimu hebat? Yelin merasa mereka berisik sekali dan tidak menyangka membuatnya mendapat masalah hanya karena dua kata Juj Xiao perusahaan Tuan Ji. Yelin meminta mereka untuk menyingkir karena ingin segera pulang. Murid-murid itu tertawa mengejeknya. Apakah kau ingin pulang ke gubuk mungil seluas 10 meter persegi itu? Bagaimana kalau kau memanggilku ayah sekarang? Maka aku akan memberimu posisi penjaga keamanan di perusahaan keluarga Ji. Bekerja di perusahaan Ji adalah suatu kehormatan dan berlututlah di hadapan Tuan Muda Ji. Kau bisa bekerja di sana mulai besok. Dan setelah mendapatkan uang, belilah dupa terbaik untuk keluarga panti asuhanmu yang sudah tiada. Dasar anak panti asuhan tidak layak memiliki keluarga. Berlututlah. Emosi Yelin terpancing setelah mendengar semua itu. Menatap mereka semua. Kemudian mengeluarkan kekuatannya. Karena merekalah yang memaksanya bersikap seperti ini. Tiba-tiba murid-murid itu menjadi panik melihatnya menggunakan Forbidden Curse. Yelin menyerang mereka. Jangan lagi menyebut keluarga yang telah meninggalkanku. Untung saja murid-murid itu dapat menghindari serangannya. Yelin meminta mereka untuk maju. Tetapi murid-murid pembuli itu berlari ketakutan sambil meminta tolong. Yelin mengatakan mereka sampah. Baru satu serangan saja mereka sudah lari terbirit-birit. Akan tetapi dia merasa kesakitan di bagian usus halusnya. Rasanya seperti terbakar dari dalam. Dari atas ternyata Zuge melihat apa yang terjadi. Dia merasa Yelin sangat bodoh hanya karena sedikit dihina. Dia tidak segan mengorbankan dirinya. Orang seperti dia tidak akan mencapai apapun. Dan tidak layak berada di sisinya, di sebuah apartemen yang kumuh, tempat tinggal Yelin. Menaruh tasnya akhirnya dia sampai di rumah. Yelin duduk sambil mempelajari kekuatan baru miliknya. Karena setiap menggunakan kekuatannya, harus ada juga yang dia korbankan. Untuk memanggil petir biasa perlu mengorbankan usus, untuk memanggil petir Imperial Water perlu mengorbankan kandung kemih, mengorbankan jantung dapat memanggil Destruction Purple Lightning. Lalu apa yang harus dikorbankan untuk memanggil Chaos God Thunder yang paling kuat? Yelin berbaring, merasa pusing di kepalanya, akibat efek samping dari pemulihan tubuh yang mulai muncul. Di sebuah gedung, salah satu murid yang Yelin serang tadi, melaporkan kepada ayahnya kejadian yang dia alami, meminta untuk membalaskan dendamnya, untuk mengirim orang untuk menghabisi Yelin. Ayahnya berkata, apakah dia melupakan nasihat darinya? Membunuh Curse Master rank SSS sangat berbahaya. Dan tidak akan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari melakukan itu. Orang yang kehilangan kendali karena dihina,
Sudah jelas kondisi jiwanya sedang tidak stabil. Dia datang dari latar belakang miskin. Sementara keluarga Ji adalah keluarga paling kaya. Belajarlah untuk menggunakan kelebihanmu untuk menghantam titik lemah milik lawanmu. Keesokan harinya di Akademi King Cheng, Yelin yang masih merasa mengantuk dan orang-orang di sekelilingnya mulai membicarakannya lagi. Dia menjadi curse master, bahkan memberi pelajaran anak keluarga Ji. Tiba-tiba anak dari keluarga Ji datang menyalaminya dan menawarinya sarapan. Yelin heran. Apakah kau sudah sadar kalau kau tidak bisa mengalahkanku? Jadi kau berusaha meracuniku sebagai bentuk terima kasih. Ya, pemuda itu menjawabnya. Mana mungkin aku berani meracunimu? Ini adalah tanda terima kasih tulus dariku. Yelin mengucapkan terima kasih. Pemuda itu benar-benar berterima kasih karena serangan petir kemarin telah menyadarkannya. Membautnya sadar selama ini dia hidup dengan kegelapan tanpa arah. Yelin menjawab itu memang terlihat seperti petir. Tapi, itu bukanlah petir. Intinya apa yang kau mau dariku sebenarnya? Pemuda itu berlutut dan meminta agar dia dapat memanggil Yelin kakak. Yelin merasa heran melihat yang dia lakukan. Apakah kemarin dia telah memukul kepalanya terlalu keras? Pemuda itu serius merenungi kejadian kemarin dengan penuh penyesalan. Dia sadar dan ingin berubah, dan membutuhkan seseorang untuk menjadi panutannya. Yelin si mata duitan menyetujuinya. Dan jika ingin menjadi muridnya sudah sewajarnya kalau dikenakan biaya. Pemuda itu langsung mengerti dan meminta nomor rekening Yelin. Akan mengirimkan uang sekarang juga. Yelin memberikan nomor rekeningnya. Dan biayanya untuk pembelajaran pertama sebesar 2 juta. Sambil berjalan pergi. Di tengah lapangan para peserta telah berkumpul. Secret Realm untuk para pemula telah terbuka. Ujuannya akan segera dimulai. Seluruh peserta dari tiap akademi akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Para murid bersiap-siap untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Kepala sekolah dan kepala sekolah dari akademi yang lain merasa tertarik dengan Yelin dan Zhugen ini. Mereka terlihat menonjol karena berada di peringkat rank S. Kepala sekolah dengan besar kepala berkata, karena akademinya mendapatkan 2 murid kelas S sekaligus. Kepala sekolah dari akademi lain merasa kesal dan pergi meninggalkan kepala sekolah King Cheng sendirian karena mereka merasa sangat iri kepadanya. Seluruh peserta akhirnya memasuki arena. Namun sebelum Yelin juga akan masuk, Zhuge kembali menawarkannya untuk bergabung. Namun Yelin lagi-lagi menolaknya. Zhuge merasa dia benar-benar sombong dan akan mati lebih cepat. Yelin yang telah berada di dalam realm merasa keheranan. Mengapa hanya dia seorang di sini? Tiba-tiba seekor makan muncul. Yelin akan mencoba menggunakan Forbidden Curse untuk menyerangnya. Petir menyambar makan itu. Makan tutu level 1 mendapatkan 10 XP. Yelin merasa tidak puas karena hanya mendapatkan 10 XP. Sementara, dia mengalami kerusakan pada ginjalnya. Sementara untuk naik level 2 harus membunuh 100 ekor. Ini terlalu lambat dan akan mencari cara lain untuk naik level dengan cepat.